Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwo Miju. Kali ini saya akan mempresentasikan atau sharing terkait hasil proyek akhir dari mata kuliah Teknologi Gawai, yaitu membuat aplikasi mobile menggunakan framework Flutter. Nah, kali ini saya menggunakan template cloningan master dari Spotify yang telah saya modifikasi pada beberapa bagian yang menurut saya tampilannya kurang. Nah, eh, yang saya modifikasi itu ada pada halaman profile screen. Nah, nanti saya akan menjelaskan fitur-fitur apa aja sih yang ada di project ini mulai dari awal hingga akhir. Jadi langsung saja untuk menjalankannya, kita tinggal start debugging. Oke, ini kita menunggu ya teman-teman. Nah, ini adalah eh, aplikasi mobile yang telah saya modifikasi. Mungkin kita bagi dua layar biar lebih mantap. Nah, oke. Kita mungkin akan fokus ke sebelah kanan di tampilannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait halaman-halaman yang saya buat dan modifikasi dari template cloningan master Spotify. Nah, pada awal tadi terdapat splash screen, kemudian langsung mengarah ke tombol start. Di sini kita bisa langsung sync up, bisa juga continue with Google, Facebook, ataupun Apple. Nah, teman-teman bisa langsung melakukan sync up free jika belum punya akun ya. Nah, ini itu untuk memasukkan alamat email. Misalnya saya masukkan alamat email saya. Selanjutnya disuruh untuk memasukkan password. Nah, di sini juga kita dapat memilih jenis kelamin, male, female, prefer not to say. Ini adalah tampilan bagian dari tampilan create akun ya teman-teman. Selanjutnya kita diminta untuk menambahkan nama. Misalnya saya nambahin nama Sarwo aja, kemudian kita centang syarat dan ketentuannya, dan proses buat akun eh, sudah selesai. Kita tinggal memilih preferensi agar nanti disesuaikan dengan preferensi kita tampilannya atau rekomendasi dari aplikasi musik player ini. Jadi ini kita bisa milih kita suka artis siapa. Kalau sudah tinggal klik done. Selanjutnya juga terkait podcast. Nah, jadi ini nggak hanya tentang musik player, tapi juga ada podcast seperti itu ya teman-teman. Kita bisa memilih referensi podcast yang kita ingin dengarkan. Selanjutnya ketika klik selesai, maka akan mengarah ke halaman beranda dari aplikasi Spotify yang telah saya modifikasi ini. Nah, di halaman beranda ini terdapat nama, kemudian ada jenis yang ingin didengarkan, musik, ataupun podcast. Di sini juga telah tersedia beberapa album. Kemudian ada juga halaman detail album. Misalnya kita mau melihat detail dari isi lagu dari album Daily Mix 1. Nah, ini ada beberapa daftar musik. Jadi tampilannya seperti ini nantinya. Di
bisa di play, bisa juga ditambahkan ke favorit seperti itu. Kemudian di sini juga ada halaman lainnya, misalnya di navigasi barnya itu ada tombol untuk search. Sini kita bisa mencari apa yang ingin kita dengarkan. Ada juga beberapa rekomendasi top gender, podcast terpopuler, dan yang paling sering dicari oleh orang. Kemudian kita bisa nyari, misalnya kita nyari lagu apa seperti itu. Nah, nanti akan ditampilkan beberapa, misalnya ini detail dari album Austin. Ini sama seperti yang awal tadi ya teman-teman. Detail album bisa melihat daftar lagunya yang ada di album tersebut. Nah, itu untuk fungsi menu search. Selanjutnya ada Your Library. Nah, Your Library ini menampilkan seperti riwayat dari apa yang sering kita dengarkan. Ini juga kita bisa menambahkan pin dari lagu-lagu atau podcast yang kita sukai. Itu untuk halaman library. Nah, selain itu ada juga pengaturan. Di sini juga bisa melihat profil dan mengatur hal-hal lainnya seperti bahasa ataupun yang lain. Nah, sini yang saya lakukan modifikasi cukup banyak, yaitu di tampilan profil ini. Karena pada awalnya mengikuti template masih terdapat bug pada halaman profil ini. Dan saya melakukan beberapa perbaikan dengan menambahkan tampilan playlist, follower, following, seperti itu, nama dan juga foto profil. Ini ada juga playlist yang kita punya dan juga playlist lainnya. Seperti itu dari tampilan profil ini. Ya mungkin dari fitur-fitur yang ada dari template tersebut dan telah saya lakukan sedikit modifikasi seperti itu. Di sini juga ada notifikasi dan juga riwayat. Nah, menariknya pada bagian codingan ini sudah sangat rapi ya, mulai dari tampilan UI-nya dipisahkan di folder sendiri, kemudian ada folder widget, itu berisi codingan dari tampilan-tampilan yang biasa digunakan berulang, misalnya dari halaman album seperti ini. Nah, itu tuh masuk di sini di widget dan juga beberapa menu lainnya. Ya, seperti itu. Dan mungkin kalau dari tampilan itu saja fitur-fiturnya yang ada. Mungkin yang dapat saya jelaskan seperti itu. Dan dari sini juga cukup banyak yang bisa dipelajari dari memahami penggunaan framework Flutter ini. Dan harapannya sih semoga kedepannya saya terutama dan juga kita semua bisa membangun aplikasi mobile yang benar-benar dari nol. Karena sampai tahap ini kita masih menggunakan template yang dimodifikasi. Tapi ini pun memberi pemahaman yang cukup bagi teman-teman yang masih pemula seperti itu. Ya, mungkin penjelasan dari project
aplikasi mobile menggunakan framework Flutter yang saya buat seperti itu. Dari saya, Sarwamiju, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.